Halo adik-adik. Halo Kak. Oke. Halo Kak. Halo Kak. Coba kakak mau buka dulu mic-nya, kakak mau sapa semua adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Shalom Kak. Wih, oke. Makasih yang udah jawab kakak. Gimana nih hari ini? Sudah semangat mau memuji Tuhan? Oke, mantap. Nanti kalau guru sekolah minggunya suruh berdiri, siap untuk berdiri? Siap. Oke, jangan ada yang males-males ya. Kalau disuruh berdiri, berdiri. Nanti nyanyinya dengan semangat ya. Iya. Mantap, keren. Adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Coba kakak lihat dulu ya, guru sekolah minggunya sudah siap semua. Kakak mau sapa dulu ya, satu-satu ya. Sambil kita lihat nih guru sekolah minggunya, pasti udah pada kangen semua ya. Coba, kakak mau sapa Ilva. Halo Septi, halo adik-adik semua. Kak Ilva nanti yang bakal jadi MC ya Kak ya. Nanti akan memandu pujian pada hari ini. Terus kakak mau sapa Karani. Halo Karani. Nah, Karani hari ini bakal jadi pembawa firman. Karani, udah siap ya Kak nanti ya? Iya Kak. Mantap. Terus kakak mau sapa lagi ada Bang Andri. Halo Bang Andri. Halo Kakak. Iya, mantap. Bang Andri udah ada di ruangan nih. Terus kakak udah deh, kakak mau sapa-sapanya udah guru sekolah minggunya sudah masuk, kita mau mulai. Adik-adik, kakak mau yang belum ditanya nanti boleh di-mute ya suaranya ya, biar kita nanti nggak bentrok suaranya. Yang masih dibuka mic-nya, kakak mute dulu sekarang ya. Nanti kalau ditanya baru dinyalain mic-nya. Kakak mau share untuk himbauan selama beribadah ya adik-adik ya. Mohon dilihat. Selamat pagi adik-adik. Berikut tata acara ibadah sekolah minggu. Masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, Siapkan hati dan Alkitab ya adik-adik. masuknya, biarlah Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah, tetapi kita harus tetap memakai pakaian yang rapi dan sopan. Biar Tuhan Yesus senang. puji Tuhan. Adik-adik, duduk yang baik dan tertib ya. Kita mau mulai sekolah minggu. Jangan lupa siapkan persembahan, lalu kasih ke orang tuanya adik-adik. Masuknya, biarlah Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. dari terbit matahari sampai pada masuknya.
adik-adik, kita mau memulai ibadah. Untuk selanjutnya, kakak kasih ke MC kita, kakak Ilva. Silahkan Kak Ilva. Oke, Kak Septi, terima kasih. Adik-adik udah jelas ya dengar suara kakak ya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau kita bangkit berdiri dulu yuk. Kita mau bangkit berdiri, ayo bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Tahu ya adik-adik ya? Oke, kita mau nyanyi lagu itu. Bentar. Memasuki gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur. Amannya dengan pujian. Kata Tuhan ini harinya. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau berdoa ya. Kita mau doa buka. Kita mau angkat kedua tangan kita. Dua tangan saya sepuluh jari. Ya adik-adik kita mau lipat tangannya, tutupannya kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi yang sangat cerah Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Bapa, terima kasih buat setiamu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah kami Tuhan, dan Tuhan Yesus kami juga Bapa berdoa Bapa buat alat-alat yang akan kami pakai, biar Engkau juga yang selalu mengurapinya Tuhan. Biarlah internet, handphone, device, Engkau yang selalu memberkati Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, itu yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan Tuhan Yesus kami mau serahkan acara ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, yang dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Oke adik-adik, kita masih mau nyanyi lagi ya, lagunya Bila Roh Allah ada di dalamku. Masih tahu kan? Nah, kita mau bangkit berdiri lagi, lagunya Bila Roh Allah ada di dalamku, ya. Oke. Nah.
bukan menari, bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Oke, adik-adik kita udah menari. Boleh duduk lagi. Nah, saat ini kita mau membacakan dasar titah ya. Boleh duduk ya. Titah ketiga. Titah ketiga. Titah ketiga. Titah ketiga. Titah ketiga. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Karena Allah akan hukum. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan hari yang dikuduskan itu. Hari yang Lakukanlah segala pekerjaanmu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Di dalam 6 harimu. Tapi pada hari yang ketujuh, ialah sahabat bagi Allah Tuhan. Sahabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Engkau tidak boleh bekerja pada itu. Juga anak laki-laki ataupun perempuan. Juga anak laki-laki ataupun perempuan. Termu atau orang lain yang berada di kediamanmu. Ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi. Sebab Allah mencintai langit dan bumi. Segala isinya di dalam 6 hari. Dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Kemudian beristirahat pada hari yang ke-7. Beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Allah memberkati hari. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu. Dan menguduskannya. Tetapi pada hari yang ke-7 lain.
Isi gua aja yang ada. Adik-adik, kita udah membaca kata ya, ayat tita dan keempat. Ayat ketiga itu adalah kita harus tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ya. Nah, kita mau menggunakan apa yang kita punya saat itu dengan hati-hati. Kita mau angkat pujian, hati-hati gunakan tubuhmu. Tanganmu dulu ya. Dari tangan ke kaki, ke mulut, baru ke tubuh. Kita mau nyanyi itu. Kita mau bangkit berdiri lagi adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Cara Bapa yang ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Cara melihat ke hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Lalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Oke adik-adik. Kita mau masih bangkit berdiri ya adik-adik ya. Kita masih bangkit berdiri. Kita mau pengakuan iman rasuli. Udah masih bangkit berdiri ya adik ya. Kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kepada Yesus Kristus, Anak tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir di anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, silahkan duduk. Ayo duduk. Sudah ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan sama Kak Rani. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Lagunya Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah,
dapat berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang lebih. Bisa kasih dan rahmat-Mu. Kamu penuh dan penuh selamatku. Yang disandani. Lagi adik-adik ya. Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Adik-adik, kita memberikan firman. Saya serahkan kepada Karani. Terima kasih Kak Yova. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Siap kan dengerin firman Tuhan? Sudah siap, Kak. Siap, Kak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, nggak boleh lihat kiri kanan lagi adik-adik. Tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, Tuhan Yesus, di mana kami sudah siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah untuk setiap koneksi internet kami di rumah kami masing-masing, agar bisa berjalan dengan lancar, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa bergabung dalam Zoom ini, Tuhan Yesus, mungkin karena sakit ataupun karena suatu hal, Tuhan Yesus, kiranya kan memberkati mereka agar di pertemuan minggu depan mereka bisa bergabung bersama-sama dengan kami, Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah kami agar kami mengerti maksud dari firman-Mu hari ini, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik udah siap Alkitabnya? Mana coba? Kakak mau lihat. Mana Alkitabnya? Mantap, adik-adik. Kakak, sekarang kakak minta buka 2 Raja-Raja 5. Ayo, ada yang tahu nggak Raja-Raja itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Perjanjian lama, Kak. Perjanjian lama, Kak. Mantap. Coba,
Yang udah dapat 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5 boleh katakan amin. 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 Udah pada dapat. Amin. Mantap. Kakak baca ini adik-adik. Adik-adik tidak usah ngikutin. Kakak aja yang baca ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Maka jawab orang Aram, baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Adik-adik, ada yang tahu nggak kita mau cerita tentang apa dari ayat yang tadi kakak baca? Tentang Raja Naaman yang sakit, Kak. Oke, mantap. Siapa sih Naaman itu? Siapa sih Naaman itu tadi? Kalau misalnya tadi kita baca. Ayo. Panglima Raja Aram. Mantap. Dia adalah seorang yang Raja Aram. Iya, dia adalah seorang yang terapa? Ayo. Terhormat. Iya, terhormat. Tapi kenapa ya Naaman itu? Ayo, ada yang tahu nggak Naaman kenapa? Iya, Naaman itu sakit kusta. Sakit kusta itu adalah sakit yang paling menjijikan di masanya. Adik-adik ada yang lagi sakit nggak? Enggak ya, pada sehat ya? Bukan saya. Kenapa? Sehat, puji Tuhan. Iya, Kak. Naaman adalah seorang tentara dari kerajaan Aram. Nah, suatu hari itu dia kena penyakit kusta, adik-adik. Malu ya adik-adik kalau penyakit kusta yang kayak di badannya merah-merah atau bentol-bentol kayak gitu. Adik-adik malu nggak kalau misalnya penyakit kayak gitu? Enggak. Kenapa nggak malu? Berarti adik-adik lebih hebat daripada Naaman. Naaman muncul luka-lukanya karena itu sakit yang paling menjijikan. Naaman malu. Iya, menjijikan ya. Naaman malu, Naaman pengen disembuhkan. Nah, adik-adik tahu nggak bagaimana cara Naaman bisa sembuh? Masuk ke kolam. Nah, istri Naaman tuh bingung adik-adik gimana ya cara menyembuhkan Naaman. Dan ada seorang anak perempuan Israel, pelayan Naaman, punya rencana. Ada yang tahu nggak rencananya apa? Masuk air. Masuk air? Ih, pinter ya Iren. Masuk air ngapain ya Iren? Masuk air doang. Nurut perintah Nabi. Nurut perintah Nabi. Iya, bener. Istri Naaman, pelayan gadis kecil tadi menyuruh agar Naaman pergi kepada seorang nabi. Ayo, ada yang tahu nggak Naaman disuruh pergi ke nabi siapa? Elisa. Nabi siapa? Elisa. Nabi Aram. Salah, kok Nabi Aram? Nabi siapa? Elisa. Nabi Elisa, benar. Tapi pergilah Naaman kepada Nabi Elisa membawa banyak barang, membawa perak, emas, pakaian untuk diberikan kepada Nabi Elisa. Tapi kira-kira menurut adik-adik, Nabi Elisa mau nggak ya ketemu sama Nabi Elisa mau nggak ya ketemu sama Naaman? Ayo, mau nggak? Enggak. Nabi Elisa tidak menemui Naaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Naaman. Pelayan Nabi Elisa itu memerintahkan agar Naaman mandi di Sungai Yordan selama 7 kali. Sungai Yordan kan kotor ya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik sakit kusta gitu disuruh mandi di sungai kotor, mau nggak sih? Enggak. Enggak ya. Tapi itulah yang dirasakan
Naaman pun nggak mau mandi di sungai yang kotor, jijik, nggak mau. Adik-adik, Naaman berpikir, kenapa ya aku harus mandi di sungai kotor? Sedangkan masih banyak sungai-sungai yang bersih. Tapi prajuritnya menyuruh agar Naaman untuk turut patuh akan aturan yang disuruh oleh pelayan Nabi Elisa tadi, adik-adik. Walaupun Naaman kesal, marah, untuk mandi di sungai kotor, akhirnya Naaman pergilah ke sungai Yordan tadi, adik-adik. Naaman pergi kan ke sungai Yordan, adik-adik. Akhirnya Naaman mandi selama 7 kali. 1 kali dia mandi, keluar, masih ada, belum sembuh. 2 kali keluar, belum sembuh juga. 3 kali keluar, belum sembuh juga. Sampai ke 6 kali, Naaman belum sembuh juga. Dan pada yang ke-7 kali, Naaman langsung apa? Sembuh, adik-adik. Penyakit kustanya hilang, adik-adik. Dari situ, Naaman tenang, penyakit kustanya sembuh, hilang. Nggak ada lagi di seluruh badan. Hilang seketika, adik-adik. Dari situ, Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa. Yang tadi dia bawa perak, emas, pakaian, dikasih kepada Elisa karena Naaman berpikir karena Nabi Elisa sudah menyembuhkan Naaman. Tapi Nabi Elisa menolak. Kenapa Nabi Elisa menolak? Ayo, kenapa ya? Kalau dipikir-pikir, kenapa Nabi Elisa menolak ya? Karena yang bantu dia Tuhan. Betul sekali. Yang menolong dia, yang menyembuhkan dia itulah Tuhan Yesus, bukan Nabi Elisa. Nabi Elisa hanyalah sebagai pelayan Tuhan. Betul. Benar nih ya, adik-adik ya. Kemudian dari situ Nabi Elisa pulang ke negerinya lagi, pulang ke Aram lagi. Dia sudah merasa lega. Dari situ dia berpikir kan, kenapa ya Tuhan? Kenapa nggak di sungai yang bagus aja aku disembuhkan? Kenapa harus di sungai yang kotor? Kadang kita juga suka berpikir gitu ya adik-adik. Kenapa sih Tuhan harus dengan cara yang begini gitu, agar kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan, adik-adik. Dari situ, kita diajarkan, adik-adik, untuk menjadi berkat itu kita perlu terhubung kepada sang sumber berkat. Siapa ya sang sumber berkat ini, adik-adik? Ada yang tahu nggak sih siapa sang sumber berkat? Tuhan. Bagaimana caranya untuk menjadi berkat? Adik-adik ada yang tahu nggak sih berkat itu apa? Dari cerita ini. Ayo. Yang tahu nggak? Menjadi contoh yang baik. Menjadi contoh atau menjadi teladan. Ayo, apa lagi? Nurut orang tua. Nurut orang tua. Benar. Apa lagi? Kepada Tuhan. Ya, betul. Banyak sekali adik-adik yang harus kita lakukan menjadi berkat. Kita dikasih nafas kehidupan bisa beribadah bersama gini, itu menjadi berkat loh. Kita jadi berkat, kita dapat berkat, dan kita pun harus menjadi berkat buat orang lain ya adik-adik. Tugasnya untuk menjadi berkat dan kita mendapat berkat. Siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung berdoa? Atau langsung makan adik-adik? Ayo berdoa atau langsung makan nih? Berdoa kan adik-adik? Ya. Mantap. Terus adik-adik, kakak mau adik-adik membaca Alkitab tiap harinya. Baik itu 1 ayat maupun 1 pasal. Kita harus rajin membaca Alkitab ya adik-adik. Dan melakukan firman-firman yang ada di Alkitab ini. Mulai minggu ini, kita janji adik-adik mau mulai baca Alkitab ya adik-adik. Ya Kak. Nah, yang ketiga, kita bersekolah. Iya sih, masa pandemi gini, kayaknya bosan ya adik-adik belajar online. Bosan nggak? Bosan ya. Tapi kita nggak boleh bosan adik-adik karena kita harus ingat kita bersekolah itu harus semangat agar kita bisa memiliki cita-cita. Nanti di poin yang kelima kita bagaimana kita memiliki cita-cita kalau misalnya kita bosan untuk bersekolah adik-adik. Kita nggak boleh bosan untuk bersekolah. Kita harus tetap semangat walaupun masa pandemi seperti begini adik-adik. Terus kakak mau tanya siapa yang suka membantu orang tua? Aku. Benar ya. Jangan sampai bantu orang tua tapi karena imbalan.
Nang, bantuin mama nyapu, Nang. Berapa, Mama mau bayar berapa? Jangan kayak gitu ya. Jangan minta imbalan ya, adik-adik. Jangan pernah minta imbalan ya, adik-adik. Kalau misalnya kita melakukan kegiatan sesuatu, apapun yang disuruh orang tua, kita harus ikhlas, adik-adik. Yang keenam, kita harus memiliki cita-cita. Di sini kakak mau tanya, siapa yang punya cita-cita? Aku. Jadi apa? Jadi apa? Dokter. Jadi dokter. Jadi penyanyi. Jadi penyanyi. Kalau misalnya jadi penyanyi, berarti kita harus semua. Kalau misalnya kita semua memiliki cita-cita, berarti kita harus semangat untuk menggapainya ya adik-adik. Dengan cara apa? Dengan cara bersekolah, dengan cara latihan setiap harinya. Betul adik-adik? Betul. Terus yang kedua, yang belum terakhir, kita bersukacita dalam segala hal. Siapa sih yang suka cemberut setiap harinya? Gak ada ya, gak boleh ya anak Tuhan cemberut terus setiap hari. Kita harus bersukacita, kita membagikan sukacita kepada yang lain, sini sana, sini sini, bagi sukacita. Karena berbagi sukacita pun itu bisa menjadi berkat buat orang lain ya adik-adik. Dan menjadi teladan bagi orang lain. Coba kakak mau tanya, menjadi teladan bagi orang lain itu apa adik-adik? Berbuat baik. Berbuat baik. Kita harus menjadi orang yang baik agar kita dicontoh yang baik juga. Terus? Membuat contoh kepada orang lain. Betul. Ada lagi? Apa? Saling menolong. Saling menolong, bener. Pinter ya adik-adik. Semua dilakuin kan itu adik-adik? Iya. Tadi kan kita bingung kan kayak Naaman ya adik-adik. Dia bingung bagaimana caranya sembuh gitu. Bagaimana caranya sembuh, dia berpikir untuk mandi di sungai yang bersih, tapi enggak, kata Tuhan nggak boleh dengan cara yang kayak gitu. Tuhan punya rencana yang lain seperti tertulis di ayat Alkitab Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ayo adik-adik buka Yesaya 55. Yesaya itu perjanjian lama atau baru ya adik-adik? Lama ya. Coba siapa yang udah dapat? Coba katakan amin. Amin. Apa ya itu tadi ya? Coba kakak mau dong salah satu baca untuk Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Siapa yang mau? Love, Kak. Ya, love, boleh love. 55. Yesaya 55 sekarang. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan. Kasih love, benar sekali. Karena rancangan kita belum tentu itu rancangan dari Tuhan. Jalan kita belum tentu juga jalan itu dari Tuhan. Jadi kita semua itu harus berserah dan berpengharapan kepada Tuhan. Dan kita pun harus semangat. Ketika kita tidak mendapatkan satu hal, berarti itu bukan jalannya Yesus. Berarti kata Tuhan, Tuhan mau kita di jalan yang B untuk mendapatkan A, gitu ya adik-adik. Jadi buat adik-adik yang sekarang misalnya, aku pengen dapat ranking 1 nih, tapi kenapa ya Tuhan, aku malah dikasih kayak gini. Gak apa-apa adik-adik, mungkin itu jalannya untuk mendapatkan kita ranking 1. Gimana kan jalannya ranking 1 kita pingin jalan pintas? Gak bisa adik-adik. Jalan Tuhan itu kita nggak ada yang tahu adik-adik. Kita berserah, berpengharapan sama Tuhan ya adik-adik. Mantap adik-adik. Untuk ayat hafalan minggu depan itu Galatia 6 ayat 2. Galatia perjanjian baru. Ayat hafalannya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu ayat hafalannya ya. Adik-adik boleh dihafal dan divideokan, nanti dikirim ke guru sekolah minggunya masing-masing ya adik-adik. Ya, jadi untuk firman minggu ini, kita tadi apa? Harus menjadi berkat buat orang lain, saling tolong-menolong, menjadi pedoman,
memiliki cita-cita banyak sekali adik-adik untuk menjadi berkat itu. Tidak berkat itu tentang uang, bisa juga tentang kita dikasih nafas kehidupan itu menjadi suatu berkat yang dikasih Tuhan kepada kita ya adik-adik. Mungkin sampai segitu aja firman dari kakak. Semoga kita dan adik-adik bisa menerapkan firman ini dalam kehidupan ini ya. Mulai nanti beres dari ibadah ini, misalnya mamanya minta, Dek, bantukan dulu mama nyuci piring. Langsung dicuci piringnya. Tanpa, nanti dulu mah, capek mah habis firman. Masa gitu? Di mana-mana, di saat kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita malah semangat untuk melakukan firman Tuhan ya adik-adik. Setuju? Setuju. Benar ya, setujunya jangan setuju. Tapi benar-benar dilakukan ya adik-adik. Oke? Oke. Oke, adik-adik, kita sekarang mau tutup firman Tuhannya dengan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, Tuhan Yesus, di mana kami tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana firman-Nya mengajarkan kita agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah kami, anak-anak sekolah minggu, agar kami bisa menjadi berkat buat banyak orang, Tuhan Yesus, dan kami bisa semakin diberkati juga, Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi juga Tuhan Yesus, kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya yang sertai kami, kiranya akan memberkati kami, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kakak kembalikan lagi ke Kakak Ilva. Amin. Oke, terima kasih Kak Rani. Wah, firman hari ini hebat banget ya. Ada satu mukjizat bahwa Tina Aman bisa sembuh dari penyakit kusta. Nah, itu karena siapa coba adik-adik? Tadi udah dikasih sama Kak Rani. Karena siapa? Karena Tuhan apa karena Elisa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, betul ya. Karena Tuhan Yesus mau menyembuhkan Elisa melalui perantaraan Nabi Elisa. Tuhan Yesus menyembuhkan Aman melalui perantaraan Nabi. Oke adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan ya. Kita siapkan persembahannya. Ya Kak. Kita mau ini lagu Please you, bless you, bless you. Oke, benar. Udah siap ya adik-adik, kumpulkan persembahannya. Kita mau nyanyikan lagu bersyukur. Bersyukur, berilah syukur, saat apapun dan doamu seperhatimu, kasihnya yang jadi milikku. Bersyukur, berilah syukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Oke, kita udah selesai beribadah. Kita mau doa tutup yang akan dipimpin sama Bang Andri. Silakan Bang Andri. Oke, terima kasih Kak Ilva. Oke, adik-adik semuanya,
ibadah hari ini sudah selesai. Semoga adik-adik tetap dalam sukacita. Oke, semuanya tundukkan kepalanya, dilipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertahta di kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas penyertaan-Mu, Kau yang selalu sertai kami, anak-anak-Mu dalam melaksanakan segala aktivitas kami Bapa. Kami bersyukur akan hal itu Bapa. Begitu juga buat ibadah hari ini Bapa, Kau telah banyak mengajarkan kami untuk menjadi berkat untuk sesama kami. Kami serahkan semua firman-firman yang Engkau berikan kepada kami untuk kami lakukan Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarilah kami Bapa untuk selalu melakukannya dalam setiap aktivitas kami. Bapa, kami tahu kami manusia berdosa. Layakkanlah kami mendapatkan berkat-Mu Bapa. Begitu juga buat orang tua kami, Kau yang selalu sertai mereka dalam setiap aktivitas mereka Bapa. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Kau yang hidup dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga mengucap syukur buat orang-orang yang telah kami kasih, yang Kau telah berikan kesehatan. Kiranya Kau yang telah berikan mereka kesehatan juga ke depannya Bapa. Bapa, kami tahu bangsa negeri ini juga sedang mengalami pandemi COVID-19 Bapa. Kiranya Kau yang selalu sertai dan Kau yang berkati, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Mari adik-adik kita bacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Terima kasih. Bapa Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi dulu, sebelumnya kita mau foto dulu ya. Kak Safety boleh minta tolong di foto. Adik-adik boleh buka kamera semuanya ya. Oke adik-adik, boleh dibuka kameranya. Coba kakak mau. Untuk Kezia, William, boleh dibuka kameranya. Oke. Jessica sama Justin boleh. Coba berikan senyum yang termanis. 1, 2, 3. Oke, untuk slide pertama sudah ya. Untuk slide kedua, bentar. Slide kedua, coba. Gilbert buka kameranya, Ririn boleh buka, Natasha, Genoa, Jean boleh dibuka. Senyum semuanya, 1, 2, 3. Oke. Oke, adik-adik. Sudah selesai dokumentasinya? Oke. Silakan Kak Ilva. Oke, adik-adik jangan lupa ya. Oke, terima kasih Kak Sefi. Oke, adik-adik jangan lupa untuk ada hafalannya ya. Dihafalkan, terus di video. Nanti dikumpulkan, dikirim di grup, di kakak kelas guru masing-masing. Nah, untuk masa absen hari ini, boleh diisi nanti pakai
link yang kemarin minggu lalu udah kakak kirim, itu isi absennya dari situ lagi ya. Masih sama nggak ada, nanti deh kakak kirim lagi ya untuk linknya. Jadi untuk absen hari ini diisi pakai Google Form ya. Oke, hari ini ibadah sekolah minggunya sudah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah. Oke, Kak Yova, kakak mau boleh Terima kasih ya. nggak? Boleh. Sebelum ada yang mau ditanyakan, boleh. Coba adik-adik yang ada ayat hafalan kemarin masih pada ingat? Ada yang masih ingat? Coba siapa yang masih ingat? Coba. Yang masih ingat boleh angkat tangan. Oke, dari Suraja SM Purba. Boleh, coba kakak mau tahu. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Ayo, apa? Dan perhatikanlah supaya engkau memperoleh pengertian. Oke. Terima kasih. Ayatnya apa coba tadi? Apakah? Oke. Tadi ayatnya Ayatnya berapa? dari coba. Amsal 4 ayat 1. Oke, namanya siapa nih? Suraja. Oke, Suraja. Dicatat boleh. Kelas apa, Suraja? Kelas Madia ya? Lupa. Oh, ya udah. Kalau di sekolahnya kelas berapa? Kelas 2 SMP. Oh, Pratap. Aja ya, Prara. Kak. Ada lagi yang hafal? Siapa? Siapa nih? Siapa? Ayo, udah cuma satu doang. Aku. Clara tadi udah ya? Clara udah hafal, Kak. Boleh ditulis. Masih hafal soalnya. Jessica sama Justin masih hafal? Iya, Kak. Aku Jessica. Oh, boleh. Boleh open kameranya sambil dibacain ayat hafalannya. Disebutin. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Oke, terima kasih. Ada lagi yang masih hafal? Aku, Kak. Siapa? Oh, oke, boleh. Praramaja Esther. Silahkan. Amsal 4 ayat 1. Dengarlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Mantap, terima kasih ya. Masih hafal selama seminggu, mantap. Ada lagi? Ada lagi? Atau udah aja yang ditulis sama Kak Ilva udah aja berarti ya? Oke, berarti minggu depan adik-adik hafalin ya, ayat hafalannya ya. Oke? Oke, Kak Ilva, silakan. Ingat ya, ayat hafalannya apa tadi? Ayat hafalannya hari ini adalah, ayat hafalan hari ini adalah Galatia 6 ayat 2 ya. Adik-adik boleh hafalkan, kalau sudah selesai hafal, divideokan, kirim ke kelas ke guru kelas masing-masing. Oke. Baik adik-adik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah. Shalom adik-adik. Buat adik-adik yang teman-temannya belum sekolah minggu bisa diakses di YouTube ya. Dadah. Dadah, Kakak. Dadah.
Dadah. Dadah. Dadah. Terima kasih adik-adik ya. Sampai ketemu minggu depan, Kakak. Iya, sampai ketemu minggu depan, adik. Ya, sih itu. Bagaimana? Dadah, selamat hari Minggu semuanya.